Manchester City lagi-lagi gagal meraih kemenangan meski sempat unggul telak 3-0 atas lawannya Feyenoord Rotterdam. Bermain di Etihad Stadium pada matchday kelima Liga Champions musim 2024-2025, The Citizens dalam misi kebangkitan setelah menelan 5 kekalahan beruntun di semua ajang, memiliki skuad yang lebih mewah dengan mengandalkan Erling Haaland, Ilkay Gundogan, dan Phil Foden. Manchester City diunggulkan untuk meraih kemenangan di kandang sendiri. Menurunkan formasi 4-2-3-1, tim asuhan Pep Guardiola langsung tampil menekan lini pertahanan wakil Belanda sejak menit awal. Hasilnya, Manchester City nyaris unggul pada menit ke-10. Umpan lambung Manuel Akanji ditanduk oleh Erling Haaland, namun bola mengenai tiang lalu dihalau oleh kiper. Berikutnya, tekanan Manchester City berujung kesalahan kiper Feyenoord Timon Wellenreuther. Bernardo Silva mengoper ke Jack Grealish yang melepaskan sepakan, namun sepakannya malah terhalang Phil Foden. Peluang emas didapatkan Manchester City pada menit ke-23. Tembakan Phil Foden mengarah ke pojok kanan bawah gawang, namun kiper Feyenoord Wellenreuther mampu membaca arah bola dengan baik. Feyenoord mendapatkan peluang pada menit ke-32. Igor Paisao coba menaklukkan Ederson dengan sepakan cungkil tapi gagal. Manchester City balas mengancam melalui corner pada menit ke-37. Tandukan Nathan Ake berakhir tipis saja ke kanan gawang. Memasuki akhir babak pertama, Manchester City mendapatkan hadiah penalti setelah Quinten Timber dianggap melanggar Erling Haaland. Haaland yang maju menjadi eksekutor sukses mengecoh kiper dengan tendangan ke tengah dan membawa Manchester City unggul pada menit ke-44. Skor 1-0 untuk keunggulan Manchester City bertahan hingga jeda. Di babak kedua, Manchester City langsung menggebrak dan mencetak gol kedua pada menit ke-50. Ilkay Gundogan menyambar bola sapuan dari situasi corner dan menjadi gol setelah sempat membentur Henko. Hanya berselang 3 menit, Manchester City mencetak gol ketiganya yang membuat mereka semakin di atas angin. Matheus Nunes lolos di kanan, lalu mengirimkan umpan silang yang didorong masuk ke gawang oleh Erling Haaland. Sayangnya, setelah unggul 3-0, Manchester City justru mulai kehilangan fokus. Hasilnya, Feyenoord berhasil menipiskan selisih gol menjadi 3-1 pada menit ke-75. Umpan mundur yang buruk dari Josko Vardiol dipotong oleh Anis Hadi Musa yang lantas menaklukkan kiper Ederson dari sudut sempit. Feyenoord bahkan mampu mencetak gol keduanya pada menit ke-82. Jordan Lotomba menyambar umpan lambung di kanan dan bola dihalau oleh Ederson lalu mengenai tiang gawang. Namun, bola itu meluncur ke arah Santiago Gimenez yang lantas mencocor bola masuk ke gawang. Setelah skor menjadi 3-2, Feyenoord semakin gencar membombardir lini pertahanan Manchester City. Hasilnya, tim asuhan Brian Priske sukses menyamakan skor menjadi 3-3 pada menit ke-89. Igor Paisao lolos dari jebakan offside dan melewati Ederson yang sudah maju. Ia lalu mengirimkan umpan yang disambar Hanko ke gawang kosong. Setelah skor imbang 3-3, Manchester City hampir kembali memimpin pada menit ke-92. Namun sayang, sepakan Jack Grealish membentur pemain lalu mengenai tiang gawang. Tidak ada gol lain di sisa waktu babak kedua. Skor 3-3 untuk kedua tim bertahan hingga laga usai. Hasil imbang ini memperpanjang catatan tidak pernah menang Manchester City dalam 6 pertandingan terakhir. Parahnya lagi, di 5 pertandingan terakhir, Manchester City selalu kalah, termasuk dilibas Tottenham 4-0 di Liga Inggris pekan lalu. Ini menjadi laju terburuk Manchester City selama ditangani oleh Guardiola. 5 kekalahan beruntun juga jadi laju terburuk Guardiola di sepanjang sejarah kepelatihannya. Muncul anggapan bahwa beberapa pemainnya yang sudah berusia lebih dari 30 tahun dinilai terlalu tua untuk bersaing di level atas. Di skuad Manchester City saat ini, setidaknya ada 9 pemain yang berusia 30 tahun atau lebih. Di skuad Manchester City saat ini, setidaknya ada 9 pemain yang berusia 30 tahun atau lebih. Mereka adalah Mateo Kovacic, Bernardo Silva, John Stones, Ederson, Stefan Ortega, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Kyle Walker, dan Scott Carson. Namun, Guardiola menepis anggapan tersebut dan menyebut usia pemain bukanlah masalah. Itu tergantung performa. Ada pemain yang 30 tahun dan lebih dari 30 tahun yang main bagus banget. Ada pemain yang 23 tahun tidak terlalu bagus. Saya tidak melihat umur. Semua tim punya pemain dengan umur tertentu. Baru-baru ini,
Pep Guardiola juga telah memperpanjang kontraknya bersama dengan The Citizens. Andai tidak dijanjikan bakal dibelikan pemain bintang, mungkin Pep Guardiola tidak bakal menaikkan kontrak baru di Manchester City. The Citizens dikabarkan sedang mengejar tanda tangan bintang muda Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Demikian klaim dari kepala pandit Ok Diario Eduardo Inda saat berbincang-bincang dengan El Chiringuito. Dibeberkan Inda, perekrutan Wirtz adalah satu kondisi yang disepakati antara manajemen Manchester City dan Guardiola sebelum ia menandatangani kontrak baru berdurasi 2 tahun pada Kamis pekan lalu. Satu kondisi yang harus ditetapkan Guardiola agar perpanjang kontrak, selain menjadi pemain dengan gaji tertinggi di dunia, membajak pemain dari incaran Real Madrid yang diminati Carlo Ancelotti. Setidaknya, Manchester City sudah menyiapkan jika mereka belum menuntaskannya. Dia adalah Florian Wirtz, bintang Bayer Leverkusen. Selain Wirtz, sebagai permintaan utama, Guardiola juga punya persyaratan lainnya sebelum menaikkan kontrak baru tersebut. Di tengah rumor yang tak jarang menghubungkan Erling Haaland dan Rodri dengan klub lain, Guardiola meminta agar kedua pemainnya itu segera diberi perpanjangan kontrak.